Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka nastaghfiruka li dhunubina wa nas'aluka rahmatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya azizu ya ghaffaru ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia. Kita dikumpulkan di dalam masjid yang insyaallah penuh keberkahan dan kita semua siap untuk sama-sama belajar menuntut ilmu, di mana materi pagi hari ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan praktek apa yang bisa kita berikan di dalam proses mengenal masyarakat dan juga proses mengabdi kepada masyarakat, dan juga bagaimana masyarakat itu tahu apa sih yang sejatinya telah kita dawamkan, telah kita praktekkan selama di pondok pesantren, dan kita semua sepakat untuk menjalaninya sebagai sebuah rutinitas. Istilahnya PPM. Yang kedua, setelah sekian belas tahun atau bahkan 20 tahunan lebih berganti menjadi PDPM. Kemudian semenjak 2 tahun yang lalu kalau tidak salah berganti lagi menjadi PPM, tapi dengan kepanjangan atau makna yang berbeda. Dulu zaman saya, zaman ada sini Ustadz Dudi Rahayu, Ustadz Restu, siapa lagi? Dulu istilahnya PPM, praktek pengabdian masyarakat. Setelah sekian belas tahun atau 2 dekade berganti menjadi PDPM. Kemudian sekarang berganti lagi menjadi praktek pengenalan masyarakat. Pertanyaannya, sudah siap belum dengan istilah ini? Mengemban istilah ini? Benar? Kalau saya dulu zaman saya, PPM praktek pengabdian masyarakat. Bagaimana kami mempersiapkan segala perangkat dari mulai keilmuan, kemudian dana, dan persiapan mental untuk menghadapi masyarakat yang sejatinya kami dulu di kelas 11, di kelas 10 dan 11, atau bahkan dari MTS dulu sudah dilatih untuk mengajar. Dan dengan istilah pengabdian itu kami bisa mengabdikan diri, disuruh apa saja.
Disuruh apa saja ketika sudah praktek selama 2 pekan. Disuruh ngimamin, disuruh ngajar, disuruh bikin acara, kemudian disuruh tahlil. Baru sehari ada yang meninggal. Baru sehari. Baru sampai misalkan sore sampai besok itu udah ada yang meninggal. Mau apa? Mau mengabdikan ilmu kita atau kita kenal dulu ke masyarakatnya? Nah, ini yang perlu kita sepakati dulu. Ya. Dan atau antum sudah pernah bertanya kepada guru-guru kita semua, maksud dan tujuan dari pengenalan masyarakat, kita mengenalkan kebiasaan kita kepada masyarakat atau kita mengenal masyarakat lebih dalam? Langsung maju ke depan. Kita selesaikan dulu di bab ini. Sebab kalau belum selesai nanti antum tetap masih kebingungan. Mau diganti PDPM, PPM, PKPM. Antum ketahui dan antum pahami ketika sudah siap menerima program ini dan nanti menjelaskan kepada masyarakat. Silakan. Tadi kan siapa nama dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Lika Mulya Warman. Iya. Saya dari kelas 12 PK1. Iya. Jadi jawabannya adalah mempraktekkan apa yang sudah menjadi kebiasaan kita kepada masyarakat. Yang sudah menjadi kebiasaan kita kepada masyarakat. Berarti praktek pengenalan Pondok Pesantren Husnul Khatimah kepada masyarakat gitu ya. Oh. Ayo pertahan. Siapa namanya tadi? Lingga. Oke. Mau roti yang di sini atau yang di sini? Yang di bawah. Oke. Jangan sampai bajunya ini punya orang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmal Rahman dari kelas 12 IPA 5. Oke, Akmal. Oke. Jadi yang menurut saya pahami ya, jadi praktek pengenalan masyarakat itu berarti kita mengenal kondisi masyarakat, culture-nya masyarakat, gimana sih kondisi masyarakat, dan itu kita selaraskan dengan kebiasaan-kebiasaan dan ilmu yang kita pelajari di pondok. Oke, berarti kalau kita mengenal masyarakat, gak usah bawa apa-apa dong. Tapi kan itu kan kita mengenal sekaligus menyelaraskan dengan apa dan kebiasaan yang kita punya di pondok. Berarti nanti setelah kenal masyarakat, antum akan membawa apa yang ada di masyarakat ke sini. Lebih tepatnya kita membawa apa yang kita punya ke masyarakat. Loh ya, berarti mengenalkan pondok kepada masyarakat. Oke, bisa mempertahankan itu? Berarti menurut antum kita mengambil apa yang baik dari masyarakat gitu. Oke, tamam, barakallah. Sok, Haidar. Ya, sok. Menurut Haidar, menurut dulu. Hadiahnya belum, tenang. Sok, Haidar. Apa yang dipahami? Menurut saya PPM itu kita tuh sebagai calon dai, kita oleh pondok itu untuk memperkenalkan. Belum tentu antum nih di hadapan orang banyak nih bisa kayak gini. Memperkenalkan kebiasaan kita kepada masyarakat, sekaligus kita mengenal masyarakat, baik tradisinya atau segala macamnya yang akan membuat kita tuh lebih berani untuk menjadi dai. Oke, tamam, berarti praktek pengenalan dalam kurung kami mengenalkan pondok pesantren ke masyarakat dan kami lebih mengenal masyarakat secara dalam dan mencari sesuatu kesamaan apa yang ada di pondok dan di masyarakat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Farhan Syahlan Januar dari kelas 12
Antum kayak mau konser begini, nanti kalau di hadapan Pak Kuwu terus para kasepuhan maksud. Jadi kita ini sudah proses bagaimana kita mengenal masyarakat dan mengenalkan diri kita kepada masyarakat. Kira-kira paling pantas siapa? Oh, makanya antum jangan ngebu tadi. Hati-hati. Nanti antum lebih malu lagi ketika di masyarakat. Betul. Antum nggak pakai peci aja. Masa orang apa husnul nggak pakai peci. Nanti antum, aduh, nggak enak pakai peci itu. Pakainya jubah. Ya Allah. Nggak ada. Kita di mana? Dharma bukan? Dharma sama? Dharma Kadu Gede. Nusiat di pinggir-pinggir jalan, semuanya pakai peci, pakai koko, pakai sarung. Siap atau enggak? Atau kita mau jualan jubah? Nih ya, bisa saya pastikan kalau kita pakai jubah di situ langsung nggak diterima. Jangan main-main. Enggak, saya minta 1 menit. Jangan main-main. Kalau kita pakai jubah di situ, bisa jadi kita langsung tidak diterima. Mau ngomong apa saja kita langsung tidak diterima. Ya, ini strategi bagaimana cara berpakaian dan fiqhud dakwah yang harus antum semuanya kuasai. Nanti kita bahas. Silakan. Lanjut ya. Siap. Kan menurut saya praktik pengenalan masyarakat itu kita mengenal dulu masyarakatnya. Oke. Budaya-budayanya seperti apa. Oke. Mazhab yang sudah tertanam itu seperti apa. Oh, siap. Nah, nanti kita menyesuaikan dengan apa yang kita pelajari. Misal kita ada mazhab, mereka mazhab Imam Hanafi. Kejauhan antum kan. Oke. Belajar semuanya. Oke. Kita mengetahui mazhab Imam Syafi'i dan segala macamnya gitu. Oke. Terus kita, kalau saya mau menyesuaikan seperti caranya Wali Songo ya kan. Masya Allah. Kalau Wali Songo itu tidak menolak Hindu budaya. Oke. Wayang masih ada. Siap. Seperti itu. Siap. Menyesuaikan dengan masyarakat. Tamam, Masya Allah. Pertanyaannya, Wali Songo yang mana yang antum tiru? Apa antum? Banyak? Enggak. Ada di Magelang, ya. Kalau antum ada di Magelang, antum harus pelajari siapa itu Syekh Subakir. Kalau antum ada di Pati, Kudus, Rembang, antum harus tahu siapa itu Sunan Kudus. Siapa itu? Kalau ke Gresik, antum harus tahu siapa itu Sunan Giri. Antum kalau di Kuningan harus tahu siapa Sunan Gunung Jati. Jangan Wali Songo semuanya. Dan di Sunda, ya, di Sunda itu hanya satu Wali Songonya. Jangan 99-nya. Wali Songo di Sunda hanya satu. Kita praktek di Kuningan. Kemudian antum bisa nggak atau nerima nggak kalau Wali Songo salah satunya itu Sunan Gunung Jati? Saya bukan lagi nyidang ya, jangan takut. Wali Songo Sunan Gunung Jati itu anaknya Prabu Siliwangi. Antum diajak tapa mau bertapa. Antum ketika diajak ke petilasannya Prabu Siliwangi mau. Saya ini cerita sedikit ya. Cerita sedikit, boleh? Oke. Saya pernah diajak ke Subang. Subang tahu Subang? Siapa yang dari Subang? Masuk ke kota Subang itu saya memang diminta untuk ke situ. Untuk melihat dan survei bagaimana tempat ini cocok untuk dibuka menjadi pesantren. Kata saya begini, untuk menjadi pesantren harus memenuhi 4 syarat. Saya sudah pernah kasih tahu ke antum semua, harus memenuhi 4 syarat, harus punya 4 elemen ini. Kalau enggak bisa.
Kalau enggak effortnya besar sekali. 1, unsur air. 2, unsur tanah. 3, unsur api. 4, unsur udara. Sang avatar dong. Seperti itu. Kemudian saya diajak jalan. Di situ saya bilang, mana ada airnya enggak? Ternyata di situ sumber air. Langsung saya rasakan. Saya minum dan saya pakai untuk cuci muka. Saya bilang, ini airnya bagus sekali, kayak di Kuningan. 1. Yang kedua, unsur tanahnya. Saya pegang tanahnya. Saya rasakan rumputnya, saya rasakan tumbuhan-tumbuhannya. Kemudian saya nyeker di situ. Oh, bagus tanahnya. Tanahnya hangat, tidak kering, ya. Kemudian ada unsur dingin-dinginnya. Oke, berarti tanah ini subur. Kemudian unsur apinya. Unsur api itu di mana? Oh, ada listrik. Ya. Listrik itu sampai. Kemudian ada akses jalan raya. Artinya kendaraan itu kan unsur api, ya, mesin butuh apa? Bahan bakar. Oke. Kemudian yang terakhir udaranya. Oh, udaranya bagus, pohon-pohonannya. Saya bilang kayak gini, Pak, kalau sudah memenuhi 4 syarat seperti ini, biasanya ada 2 hal. Saya bilang, 1, ada makam. Yang kedua, ada makom. Langsung bapak itu bilang gini, iya betul Ustaz, di sini ada makom yang disepakati oleh masyarakat, petilasan Prabu Siliwangi. Langsung saya bacakan Fatihah di situ. Kuat nggak kira-kira? Ini babnya kita mengenal masyarakat atau mengenalkan kita kepada masyarakat. Apa babnya? Oh enggak. Kok mengenalkan kita ke masyarakat? Coba sekarang kelas 12 yang setiap hari Kamis atau malam Jumat atau setiap seminggu sekali aja ziarah ke makam. Saya mau ziarah ke makam itu waktu ngisi, saya bilang, saya mau ke belakang lewat mana ya? Dikunci. Sok siapa yang sampai detik ini udah 3 kali ziarah atau 1 kali ziarah? Alhamdulillah 2 ada. Berapa kali? 2 kali. Ada yang 3 kali. Tinggal bagaimana kita punya tesis. Dengerin, kita punya tesis sebelum kita masuk ke yang lebih krusial lagi. Tesis itu adalah penjelasan ilmiah yang memiliki dasar. Ya. Ketika dijawab dengan antitesis, nah ini kan saya jawab pakai antitesis ya. Antum semuanya punya hujjah untuk menjawab. Nah tadi benar, tapi barangkali itu harus 3 tahun. Setahun pertama mengenal masyarakat. Di tahun kedua kita mempraktekkan apa yang kita miliki ke masyarakat. Di tahun ketiga melebur bersama masyarakat. Kalau ini gimana? Seminggu lagi deket-deketnya, lagi sayang-sayangnya. Di minggu kedua udah bye-bye. Ya enggak? Apalagi hatinya tertaut ke situ. Aduh. Kasih hadiah. Nih, tuh. Silakan bagi. Nah, barakallah. Ya. Mengenalkan dulu kita kepada masyarakat. Yang kedua, kita mengenal masyarakat. Memang ada kelebihan dan kekurangannya. Ketika kita mengenalkan kepada masyarakat,
di sini kan mana? Kelas 12 yang orang Kuningan asli, Cung. Ngacung. 1, 2, 3, 4, 5, 5%, ya, 5% atau 10%. Kebanyakan Jabodetabek ya, atau Jawa Barat. Maka qabla syuru'i awalan an ya'lamah. Sebelum masyru' atau project ini kita jalankan, sebelumnya kita harus mengetahui hal yang perlu kita ketahui. Ya. Karena kalau belajar wirid, zikir itu saya kira nanti akan terfokus kepada beberapa orang, dan barangkali nanti saya bisa bantu ya untuk memfokuskan tiap kelompok itu 2 orang ya, 2 orang untuk terus-menerus bisa mempraktekkan apa yang nanti akan saya berikan. Coba kita lihat di depan, ini penting sekali, sangat penting sekali sebelum kita memulai apa yang menjadi tugas kita di PPM nanti. Hal yang perlu diketahui sebelum terjun ke masyarakat secara umum. Karena waktu kita berapa? 2 pekan? Sudahkah kita mengetahui latar belakang budaya? Nanti kalau ada yang tidak bisa bahasa Sunda, cepat belajar. Sehari minimal magic word. Minimal magic word. Punten, hatur nuhun, mangga, ya, wios, telangkung, ya, terus heureuy, terus atuh, ya, ya pokoknya magic word. Dan jangan sampai kita tidak punya magic word, karena sedikit saja kita mengetahui hatur nuhun, ya, punten, ya, kita pakai adab dan adat orang-orang Sunda itu sangat penting sekali. Nah, ada setiap kelompok ada orang Sundanya? Semoga ada. Siap, alhamdulillah. Latar belakang budaya, kebutuhan masyarakat setempat, ya, memberikan kontribusi yang efektif. Pelajari dulu di mana kita mau turun, ya. Kemudian apa? Menguasai materi agama. Nah ini yang akan kita pelajari, kita talakikan sekarang. Maksudnya materi agama apa? Jangan ke madhab, jangan madhab Hanafi, Syafi'i atau Hambali, ya. Jangan. Tapi fokus saja ke madhab Syafi'i. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana kita memahami kultur masyarakat yang saya yakin hampir 100% di sana Nahdliyin. Ya, Nahdliyin apa itu? Nahdlatul Ulama, mengikut apa? Cara Nahdlatul Ulama. Kalau kita tidak terbiasa, mesti kita langsung apa? Langsung bertanya-tanya, ya, tentang adat seperti itu. Kemudian mengembangkan kemampuan komunikasi. Komunikasi yang penting kalau di masyarakat nih, simple, tidak berbelit-belit dan tidak membumbung tinggi. Biasanya anak-anak husnul ini punya standar yang sangat tinggi. Saya pernah yang mana kalau misalkan anak husnul, saya yakinlah untuk nyari dana itu gampang. Cuma hal ini akan menjadi sensitif. Ini di ranah komunikasi. Ya, jangan sampai seperti saya dulu. Ini mohon maaf ini perlu saya ceritakan. Karena penting, bukan saya menakut-nakuti, karena ini penting. Sebelum kita terjun ke masyarakat, saya ketika itu sudah naik mobil untuk ngisi ceramah di salah satu desa di Kuningan.
Sudah naik mobil, saya ditelepon, Ustadz, sambil nangis. Yang nelponnya akhwat, Ustadz, nggak jadi acaranya, dibatalkan karena perangkat desa membatalkan acaranya. Kenapa? Tidak memberikan alasan, tapi langsung di take over acaranya. Tahu nggak? Allah berikan petunjuk setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun Allah berikan petunjuk. Dengan apa? Dengan salah satu pemuda di desa itu nyantri di tempat saya. Itu luar biasa. Ya Allah, saya bilang, oh, dan saya masih ingat betul perkara waktu itu. Ketika itu saya ngobrol-ngobrol awalnya, ya, dan saya tanya tentang dinamika masyarakat di sana. Ternyata nyambung ke situ. Pernah terjadi, katanya, ada praktek pengabdian masyarakat, akhwat, katanya. Ini mau ngadain acara, ditolak. Kami juga sebagai remaja masjid ketika itu ketua remaja masjid itu, ketua IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, itu ketua IPNU Kuningan itu, kebetulan nyantri di tempat saya. Setelah itu dibocorkan, karena apa? Karena disinyalir berbeda pemahaman. Saya bilang, cantumkan itu KH. Kemudian belakangnya juga cantumkan embel-embelnya sekalian. Ya, cantumkan embel-embelnya sekalian. Kemudian cantumkan asalnya. Asalnya dari Magelang, saya bilang. Asalnya dari Magelang. Di Kuningan ini sampai ke mbah saya di Magelang. Apalagi kalau sudah saya sebutkan Watu Congol. Wah, itu bisa langsung. Apakah itu buat kebanggaan? Enggak juga. Tapi untuk masuk ke masyarakat dibutuhkan. Masyarakat tuh butuh itu. Satu yang tidak bisa dibantah oleh kafir Quraisy ketika itu adalah nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketersambungan keilmuan maupun ketersambungan nasab. Nah, maka nanti harus tanya dulu, harus disepakati, semuanya harus tahu siapa yang akan Anda sebutkan, antum sebutkan ketika turun ke masyarakat. Jangan bawa husnul khotimah, jangan itu dulu. Husnul khotimah itu nomor sekian, bawa siapanya? Kiainya. Strategi ini. Siapa? Jangan sampai ustad, jangan sampai ngomong ustad, tapi kiai saya yang mengajarkan. Sebutkan nanti minimal 3, kalau bisa 4. Kiai Haji Mu'tamad LC Al-Hafidh, 1. Kiai Haji Amam Badrut Tamam LC, Kiai Mulyadin LC. Dengar nama kiai kita, nama guru kita. Jangan sampai nanti nggak bisa nyebutin, ya, Ustadz Mu'tamad, Ustadz Mulyadin, Ustadz Amam Badrut Tamam. Kalau saya namanya kan susah.
Mujahid Abdul Jabbar. Biasanya orang manggil Muhammad Abdul Jabbar atau Mujahid Al Jabbar. Bagaimana cara kita berkomunikasi? Itu jangan sampai salah. Kemudian menghormati perbedaan. Menurut para pendahulu kita ini bagaimana diajarkan ala gontor. Ya, kita bisa mengkiblat ke gontor, berdiri di atas semua golongan. Ya. Kalau ada golongan tertentu, kita juga itu. Kalau ada golongan tertentu, kita juga itu. Kecuali yang sudah disepakati oleh masyarakat, ini tidak boleh diikuti. Kalau masih perbedaan, coba hormati, cari tahu. Disitulah kita menggunakan istilah kita, praktek pengenalan. Kita mengenal kepada masyarakat. Kemudian mengembangkan kemampuan problem solving. Ini agak sulit kalau hanya 2 pekan. Tapi kalau di ranah anak-anak nggak apa-apa. Kalau di ranah remaja masjid tidak apa-apa. Cuma kalau di ranah fikih kemasyarakatan, ya, antum harus belajar lebih banyak tentang mawaris. Ya, tentang mawaris. Karena akan ada hal-hal tersebut dan itu agak sulit. Oke, kemudian menguasai metode dakwah. Metode dakwah kita akan apa tadi? Mengenalkan dan mengenal, ya. Mengenalkan dan mengenal. Jangan sampai memaksakan kehendak untuk dikenalkan. Ya, jangan sampai memaksakan kehendak untuk kita mengenalkan cara kita. Barangkali langsung jetlak. Makanya menyebutkan nama pondok pesantren itu terakhir, nomor 5 atau nomor 7. Yang 6 sebutkan nama gurunya. Barangkali salah satu dari kasepuhan di pondok itu mengenal. Tapi kalau pondoknya langsung siapa? Kiainya. Ya, seperti itu. Kemudian apa? Mengembangkan kemampuan kerjasama. Nah ini ketika kita masuk ke masyarakat, kita dengar dulu, banyak dengar, banyak mencerna sebelum kita mengeksekusi program kita. Kemudian yang ke-8, nah ini yang penting sekali, menghormati adat istiadat. Tapi jangan sampai bablas adat. Kemudian mengembangkan kemampuan refleksi. Ya. Apa kemampuan refleksi itu? Memiliki kemampuan untuk merefleksikan pengalaman dan kegiatan yang telah dilakukan. Artinya pengalaman kita selama di pondok pesantren itulah yang kita bagikan di mana? Di masyarakat. Tapi jangan yang berat. Yang berat-berat itu maksudnya apa? Yang berkaitan dengan ini. No. Jangan sampai. Oke. Kemudian apa? Yang terakhir, yang ke-10, mengembangkan kesadaran akan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini nanti emang agak sulit sih. Ada kawan saya yang nikah dengan dulu binaannya di tempat PPM. Ada. Karena apa? Karena sudah menemukan tambatan hati. Menurut saya itu salah satu bagian dari tanggung jawab. Dan sampai sekarang memakmurkan desa itu. Sampai sekarang, ya, saudagar itu tinggal di Bandung, nikah sama orang Kuningan. Desa ini, desa Ciberem sana. Ciberem di apa namanya? Ciberem tuh. Cibingbin, ya, sana. Bangun desanya, menikahi apa? Putri desa. Ya. Oke, ini 10 hal yang perlu diketahui sebelum kita terjun ke masyarakat. Nanti insya Allah saya share, saya bagikan, tapi penting untuk saya talakikan beberapa aurat, ya. Wirid, zikir. Setiap kelompok 2-3 orang yang menguasai ini, sehingga nanti bisa apa? Bisa berulang ke kelompoknya, ya. Atau memang ditugaskan
khusus untuk bab ini, udah itu aja. Yang lainnya mengikuti. Oke. Bab sholat, apa yang perlu diperhatikan ketika di masyarakat? Kita harus, ini yang paling penting sebenarnya. Karena tidak jarang, misalkan, coba benar atau salah bacaan saya ini. Saya akan praktekkan 3 kali Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana yang paling benar? 1, 2. Mana yang paling benar? Yang ketiga. Oke. Semuanya benar. Tapi yang menjadi kebiasaan di masyarakat adalah baca jahar. Apa? Bismillahnya. Dari mulai niat pun, antum nanti kalau jadi imam, dan jangan sampai semuanya gantian ya, hari ini saya, hari ini kamu, hari ini jangan. Mendingan delegasikan, pokoknya yang bagian imam ini. Likulli maqamin rajul, ada orang yang bertanggung jawab di situ. Jangan semuanya pengen karena suaranya bagus, jangan. Bebannya berat. Bolehlah yang suaranya bagus, kita pelajari dulu ininya. Pertama, niat di apa? Kalau bisa sir tapi agak jahar. Sholli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Ya. Sir tapi agak jahar. Apa? Kalau misalkan saya pernah. Saya duduk di sini di Syamil. Duduk 5 orang di sini, bukan 5 orang, 6 orang. Tiap kelompok 2 orang. Merepresentasi, 8 orang. Merepresentasi 4 madhab. Ceritanya itu bahsul masail. Ceritanya sekali dan tidak pernah diulang lagi. Seumur hidup husnul khatimah. Tahu nggak? Ketika pertama kali bahas itu, bahas tentang bab niat. Yang satu begini, langsung subhanallah. Kalau ingat itu, niat itu baca di ini. Mahalluha al-qalb wa talaffudhu biha bid'ah.
Niat itu tempatnya di hati. Mengucapkannya secara lisan bid'ah. Bener juga sih. Netralisir oleh Ustadzuna Al-Fadil. Masih ada Ustadz Karya. Kami masih kelas 2 MTS, kelas 8 itu dihadirkan dengan itu. Subhanallah. Itu kelas 2 MTS ya. Kelas 8 dihadirkan dengan seperti itu. Latihan. Masya Allah, luar biasa. Ya. Nanti jangan sampai kita tidak tahu hal simpel kayak gini. Niat silakan niat, mau dalam hati juga nggak apa-apa. Atau lebih bagus lagi, niat dalam hati dengan agak memanjangkan takbirnya. Allahu Akbar. Allah. Niat jaharkan atau jangan terlalu jahar lah. Sir yang agak jahar. Ini. Karena apa? Jahar itu ketika menjaharkan niat bukan bid'ah, bukan. Emang niat itu tempatnya di hati, tapi untuk meyakinkan ya secara lisan. Oke. Kemudian membaca basmalah dengan jahar dalam Al-Fatihah. Ingat? Dalam Al-Fatihah dan di surat lainnya. Contoh kita baca Al-Kafirun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Gampang lah ya, langsung paham itu. Tapi kalau sudah jadi imam tuh kadang mesti akan terbawa kebiasaannya. Oke, ada penjelasan saya di sini awal maupun tengah. Contoh saya baca tengah-tengah. Saya kalau di masyarakat baca tengah-tengah surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athahu qala kam labith قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Berapa ayat? Cuma satu ayat saja. Yang saya baca 1 ayat saja. Itu ya. Tengah-tengah asalkan kita persiapan, jangan mikir baca apa ya pas begini. Waladhdallin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca ketemu, aduh, takut lupa nanti reputasi. Di masyarakat baca yang pasti-pasti saja, pasti-pasti udah, nggak usah menunjukkan. Al-Hafidh
Padahal namanya udah Hafiz. Muhammad Hafiz, Al-Hafiz. Enggak, di masyarakat nggak butuh. Yang dibutuhkan adalah bagaimana ketenangan hati. Pasti mendingan kulhu falak bin nas. Ya, gitu. Tapi kita punya hujjah untuk untuk mempertahankannya. Oke ya, jelas ya. Fatihah seperti itu. Kasih tahu nih, jangan sampai nanti fokus ke nada sehingga antum tidak pakai tajwid ketika takbiratul ihram. Allah, Allah. Secara tasawuf ya niatnya apa dulu? Ya, secara tasawuf tuh. Ini kalau di masyarakat begitu. Secara hukum syar'i atau secara tasawuf. Kalau tasawuf pendekatan niat. Kalau secara hukum syar'i begitu ya begitu. Ya. Allah itu adalah tashil. Ya. Allah. Apakah Allah Maha Besar? Allah. Jangan sampai begitu, tapi Allah, Allahu Akbar. Ya. Dan pengalaman-pengalaman. Awal-awal saya pulang ke Indonesia, antara intikal gerakan ke gerakan, ini jangan sampai ada prank seolah ya. Yang nggak bisa ngeprank cuma apa? Sami'allahu liman hamidah. Jangan sampai Allah. Allah. Kemudian untuk persiapan dan intikal takbiratul ihram, takbir intikal ke dari sujud ke apa? Duduk tasyahud akhir, jangan sampai Allah Allah Allahu Akbar. Yang belakang nggak fokus atau masbuk. Jangan sampai kita niatkan untuk nada itu adalah isyarat, jangan. Bisa membatalkan salat. Ya, biasa saja. Allahu Akbar. Ya, biasa saja. Atau jangan sampai Allahu Akbar. Ya. Tuh. Sampai kita meniatkan untuk naik turun nada, nanti bisa rusak sholatnya. Oke. Terus bacaan yang ringan saja. Kemudian bacaan salam. Nah, biasanya gimana tuh salam? Assalamualaikum. Salam. Ya tapi Assalamualaikum warahmatullah. Kalau pendek Assalamualaikum. Itu. Oke? Jangan sampai salam. Assalamualaikum. Ya. Apalagi? Waalaikum. Sepakati. Sebelum nanti hancur reputasi. Wah, cuma 2 minggu. Nggak boleh itu. Harus ditetapkan imam rawatib, imam tetap. Jadi antum kemana-mana ini nggak boleh sendiri. Ke sana ya. Kecuali memang ada split tugas.
Ya. Tapi nggak harus. Demi reputasi guru-guru kita, demi reputasi pondok kita. Ini perkara apa? Sholat. Ya, oke. Dah. Sekarang saya tambahkan kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Silakan. Wa'afina fi man afait. وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. Biasanya di masyarakat ini afdol biasanya. Kalau dari awal sampai akhir itu jahar, biasanya nazilah ini. Tapi keadaan desa ketika itu aman, adem, ayem, tentrem. Nggak cocok. Ya. Maka ada sirnya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa la ya'izzu man walait. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Nastaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Baru setelah itu doa untuk kaum muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Sama-sama. Allahumma sallimna wal muslimin. Wa'afina wal muslimin. Wa'afina wal muslimin. Wansurna wal muslimin. Wansurna wal muslimin. Wa barik lana wal muslimin. Boleh tambahkan sedikit saja tentang Filistin, boleh. Tapi nggak mesti harus. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Coba. Wa fi kulli zaman. Wa fi kulli makan. Nah, diakhiri dengan salawat. Hati-hati. Biasanya wasalla atau wasolli. Ayo, bisa nggak wasalla? Kalau wasalla, wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau wasalli, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan jangan wa sallim. Lah, bisa batal puasanya, salatnya. Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar. Langsung. Ya. Please jangan baca as-sajdah sama al-jin. Please. Pernah husnul khatimah dianggap bid'ah. Nih, saya kasih tahu nih, data nih. Pernah husnul khatimah dianggap bid'ah. Kenapa? Subuhnya sujud 2 kali. Wa hum la yastakbirun. Kalau kita Allahu akbar. Tatajafa junubuhum 'anil madani' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Ada yang tidur. Sujud juga enggak. Ada itu. Saya santri. Ngomong kayak gini. Untung aja pas bangun itu dia masih masih siapa? Loh. Kok sekali? Please jangan
mengenalkan yang itu dari pondok kita. Kalau dikenalkan nggak apa-apa. Di pondok kami subuhnya kalau hari Jumat biasanya as-sajdah. Dan di dalam as-sajdah itu ada sujud tilawah. Sujud kemudian bangkit lagi, dilanjutkan lagi. Baru setelah itu rakaat kedua apa? Al-jin. Dan ada yang pakai kunut dan ada yang tidak pakai kunut. Gitu, harus begitu. Bukan enggak, pondok kami mah enggak pakai kunut. Ngajar alif bata. Ngajar ngaji. Nah, ini belum saya tanya juga nih. Ngajar ngaji nanti mulai dari mana? Pakai apa? Udah dibekali belum? Bentar. Ini ada tulisannya kan? Hah? Ada yang bisa baca? Coba. Oke. Coba. Tamam, Masya Allah. Sudah mantap. Mau hadiah? Boleh katanya. Masya Allah. Sarapan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Oke. Please, selama 10 hari ini fokuskan. Pilih 2 orang ketua. Ya, para ketua. Ini saya yakin para ketua ini yang megang anu. Ya. Siapa tadi? Mulyo, Oke. Please pilih. Kan semuanya kudu hafal, enggak sempit waktunya, ya. Pilih 2 orang, maksimal 2 orang. Tuh. Untuk zikir. 1 untuk mimpin sholat, 1 untuk mimpin zikir boleh. Tapi kalau dua-duanya bisa menguasai boleh, itu lebih bagus. Dan lebih bagus semuanya juga bisa. Jangan sampai ini tugas dia lah, gue mah nyantai aja dah. Nah, pertama, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sama-sama. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Diulang berapa kali? 3 kali. Ya. Kemudian biasanya di sini di pondok kita Allahumma antas salam dulu ya. Kalau di masyarakat itu tahlil dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulang 3 kali. Baru yang ketiga, Allahumma antas salam. Sama-sama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ketika baca Allahumma antas salam, tangan angkat saja, enggak apa-apa. Tangan angkat saja ketika di masyarakat. Kemudian setelah wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kalau sholat subuh dan sholat maghrib tambahkan wa ilahukum ilahu
wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sama-sama. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Setelah itu baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama-sama. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardi, wa la Tayyib. Setelah itu ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah. Ya. Kemudian setelah itu setelah selesai subhanallah, subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah. Setelah itu alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin Allahu akbar. Kalau hafal, kalau enggak ya langsung subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu akbar, seperti itu saja. Kemudian setelah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus kalau subuh dan maghrib, coba ya, subuh dan maghrib tambahkan afdhalul dzikri fa'lam annahu, sama-sama 1 2 3. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oke. Tahlil sampai berapa kali? 11 kali saja. Ganjil, hitungan ganjil. Kenapa? Hah? Hitungan ganjil saja, 11 kali saja. Kalau 33, oke, nggak apa-apa. Tapi kadang ini kondisi masyarakat ya, kondisi masyarakat. Ya. 11 kali saja. Setelah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru baca doa. Baca doanya gimana? Oh siap. Sudah. Dengan berakhirnya doa, berakhirnya juga. Oke, itu ya. Saya harap ada seperti raihan ini di setiap kelompok. Ada? Sudah ada? Sudah. Oke. Delegasikan. Nanti insya Allah saya kasihkan ini file apa? File doanya, ya. Dan insya Allah
selama 10 hari terakhir sebelum praktek ke masyarakat, kami berharap semua sudah bisa mempraktekkan minimal 2 orang tadi yang menjadi petugas khusus. Juga nanti ini ada materi tahlil. Sebenarnya masih panjang ya. Ada materi tahlil, ada tajhiz al-janazah, itu saja. Subhanallah. Ini harus 3 hari ini pelatihan seperti ini. Baik, tapi insyaallah semoga keberkahan Allah, karena kita fokus dan kita butuh dan kita insyaallah siap untuk mempraktekkan dan mengenalkan diri kita kepada masyarakat, juga kita mengenal masyarakat. Hadanallahu wa iyyakum. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini juga muwaffiq ila aqwamit thoriq, bagian dari komunikasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau berdebat kami bersama. Belajar bersama-sama tentang seni bergaul dengan masyarakat dan berkomunikasi dengan tokoh ya. Baik, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Ibn Khaldun, Al-insanu madaniyun bit-tab'i. Apa artinya? Ada yang tahu artinya? Jadi manusia hidup bermasyarakat. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Ibnu Khaldun menyampaikan bahwa kita sebagai manusia untuk makan saja terlibat lebih dari 100 orang. Apalagi di Indonesia makan nasi. Yakin nggak bahwa antum makan nasi itu tidak lebih, bahkan lebih dari 100 orang terlibat untuk itu? Biar antum paham, kita awali dari nasi. Berasal dari apa? Beras. Beras dari? Baik, kita urai. Padi. Pertama, menanam padi diawali oleh apa? Mencangkul. Kalau antum punya sawah 1 hektar, kira-kira butuh berapa orang untuk mencangkul biar segera selesai? Ya, kebayang ya? Tumbuh. Karena padi, kalau kita nanam padi tumbuh rumput, ya. Tapi kalau menanam rumput tidak tumbuh padi. Maka berapa orang untuk membersihkan rumput? Menjelang panen, itu rumput sudah dibuang. Tatkala panen perlu diketam atau dipanen. Berapa orang yang memanen? Setelah dipanen tidak bisa langsung dimasak, tapi harus dijemur. Berapa orang yang menjemur? Setelah dijemur harus digiling. Berapa orang? Kebayang kira-kira ada 100 orang? Lebih 100 orang untuk makan kita. Ya. Jadi kalau antum hidup tidak mau dengan orang lain, itu bukan fitrah manusia. Ya. Saya ulangi, fitrah manusia tidak bisa hidup sendirian, butuh orang lain. Paham? Sampai antum mati butuh orang lain untuk mengubur antum. Ya. Kalau antum mati mengubur sendiri, ini repot ya. Baik, lanjut. Setiap masyarakat di seluruh dunia memiliki budaya yang mencerminkan identitas masing-masing ya. Dan di Indonesia beragam budaya, ras, suku, sampai bahasa. Di Husnul Khotimah ada 3 bahasa lebih: Indonesia, Arab, Inggris, Sunda, Jawa, Batak, Kalimantan ya. Ya. Ada Kalimantan ya. Oleh karena itu keanekaragaman suku dan budaya serta bahasa ini akan memunculkan tantangan. Artinya kalau kita tidak paham tentang budaya bangsa,
tentang budaya satu suku, antum akan hidup bermasalah. Oh, ini kenapa nih? Ya. Ya. Contoh aja nih, contoh. Budaya Indonesia dengan budaya Saudi sama apa tidak? Tidak, ya. Makanya kalau kita belajar budaya itu bisa jadi, ya, budaya itu akan hilang atau akan berganti, ya. Contoh, ya, di Indonesia yang namanya memegang kepala, etika baik apa buruk? Ya. Megang dagu, etika baik apa buruk? Mohon maaf, contoh ya. Ini Indonesia baik apa buruk? Ngelunjak, ya. Tapi di budaya Arab memegang dagu, jabut itu menghormat. Jadi nanti kalau antum umroh beli korma, nawar susah turun harganya, pegang aja dagunya. Ya Syekh, 5 riyal. Langsung turun harganya. Kenapa? Karena di Arab megang dagu itu adalah menghargai, menghormati, ya. Itu diantaranya, ya. Oke, termasuk di Eropa. Tahu antum Ronaldo yang sekarang pindah ke Al-Nassr? Masya Allah, ya. Tatkala Ronaldo masukkan bola ke gawang musuh, sebagai bentuk penghargaan pada Ronaldo, apa yang dilakukan? Hah? Temannya apa yang dipegang pada Ronaldo? Mohon maaf, ya. Kepalanya dipegang, dikusuk-kusuk kan. Di Indonesia megang kepala, melunjak loh, gue gambar kan gitu, ya. Ini contoh budaya yang berbeda, ya. Makanya antum harus paham nanti, ya. Kita akan ke Dharma Nusa Herang dan Kadu Gede. Insyaallah, ya, nanti akan ada saya sampaikan, ya. Untuk terus saling menghormati dan menghargai, ya. Jadi kita perlu memahami budaya antar suku yang ada di Indonesia, terutama di Kuningan. Contoh keragaman budaya di Indonesia, ya. Pertama, rumah adat, ya. Rumah di Sulawesi, di Jawa dan Sunda berbeda, ya. Saya kalau ke rumah pertama dulu di Jawa itu ruangannya luas, ya. Dan bisa di depan rumah itu, dalam rumah itu bisa 2 lapang pingpong, tenis pingpong, dan tengah juga begitu, ya. Bahasa daerahnya yang berbeda-beda, ya. Contoh tidur, bahasa Jawanya apa? Jangan pakai kak, turu, ya. Ya. Bahasa Sundanya sare, bahasa Banjarnya guring, bahasa Bataknya modong, ya. Bahasa santrinya molor. Ya. Itu satu bahasa, ya. Makanya hati-hati antum kalau nggak bisa bahasa daerah, jangan menggunakan bahasa yang tidak dimengerti, ya. Kemudian lagu daerahnya ada Bungeng Jumpa di masjid, ya. Ada tak tontong kalamai jagung Padang, ya. Ada manuk dadali Sunda. Ada turi-turi putih Jawa, ya. Dan sebagainya, ya. Alat musiknya, makanan, dan lain-lain, ya. Etika di masyarakat, ya. Etika atau aturan atau norma atau kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas sesuatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku di satu tempat, ya. Jadi mungkin kalau bahasa hikmah tata krama, ya. Ya, ya. Maka etika harus diterapkan oleh seorang dimanapun dia berada, baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, tempat kerja, bahkan di jalan, ya. Ada etikanya, ada adabnya, ya. Untuk di Jawa Barat, terutama di Sunda, kalau lewat orang apa etikanya? Sambil menunduk punten. Kalau di Jawa nyuwun sewu, minta 1000 aja. Jadi kalau Jawa nyuwun sewu, ya, nyuwun sewu, minta 1000. Kalau di Sunda punten. Bahkan ucapan salamnya juga sampurasun, ya. Oh, kita sampurasun. Iya, baik, ya. Jadi sampurasun itu orang Sunda, ya. Baik.
Berikutnya contoh etika di masyarakat, mohon diperhatikan dan dilaksanakan nanti di PPM. Yang pertama, saling bertegur sapa dan menjalin kerukunan dengan tetangga antum. Tatkala antum datang ke tempat PPM, rumah yang antum tempati, tolong langsung silaturahim ke tetangga. Tapi hati-hati, kalau tetangga antum punya anak perempuan, saya khawatir antum tercuri hati antum ya. Nanti nggak mau pulang ke Husnul, mau jadi menantu Pak Ku ya, mau jadi menantu Pak RT ya. Jadi silaturahim ya, kenalkan antum siapa, dari mana ya, apa tujuannya ya. Yang kedua, berbahasa yang baik dan sopan. Kalau antum tidak bisa bahasa Sunda, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia. Karena orang yang belajar pertama bahasa biasanya yang ngajarinya nggak benar ya. Diajarin bahasa-bahasa kasar ya. Ya. Dan bahasa Sunda Kuningan berbeda dengan bahasa Sunda Banten ya. Di Kuningan kalau mau menikahkan itu badai nikahkeun. Di Banten bukan badai nikahkeun ya. Tidak usah sebutkan ya. Karena kalau menurut bahasa Indonesia, bahasa Sunda Majalengka atau Kuningan itu kasar banget ya. Aing erek sia kandi gitu ya. Gitu ya. Baik. Yang ketiga, menggunakan pakaian yang pantas sesuai keadaan. Mohon maaf antum sekalipun tinggal nanti di kampung, jangan pakai sarung di korodongkeun. Itu bandar bangkong ya. Makanya saya paling marah kalau ada dua ya. Kalau ada orang pakai sarung di korodongan, saya sobek sarungnya ya. Ya, karena bukan orang-orang yang berpendidikan ya. Yang berikutnya, menutup hidung dan mulut saat bersin, batuk atau menguap ya. Apalagi kalau antum ke Arab. Di Arab itu menguap dan sendawa itu termasuk aib. Apa dengan suara? Ya. Termasuk ya. Di Arab daripada mendengar kentut dan mendengar itu lebih baik mendengar kentut ya. Jadi kalau antum sendawa atau terab itu aib, apalagi sedang makan ya. Termasuk saat batuk dan bersin ya. Apalagi kemarin Covid harus pakai masker kalau bisa ya. Ya. Makanya kalau menguap juga tutup ya. Kenapa enggak begini ya? Begini ya, karena ini banyak kotoran. At-tasa'ub minasyaiton. Ya. Berikutnya, pelankan kecepatan kendaraan saat hujan dan banyak genangan air, apalagi berpapasan dengan orang. Ataupun antum bawa motor dia jalan kaki, atau orang lain antum bawa mobil dia jalan pakai motor. Pernah? Bagaimana perasaan antum naik motor berpapasan dengan orang naik mobil, jalan ada genangan air? Oh, saya pernah ya, mau pergi satu agenda acara, naik motor, pas di jalan ada genangan air, dia mobil ngebut, saya astagfirullahaladzim, baju saya, apa yang terjadi? Mungkin kalau hanya basah masih mending ya, basahnya dengan air yang kotor ya, jadi apalagi pakai putih ya, maklum PKS gitu, ada putihnya gitu ya. Ya, jadi antum hati-hati ya. Jangan menanyakan hal pribadi yang tidak perlu antum tanyakan, apalagi baru kenal. Pak, punya anak berapa? Ada yang bisa nggak buat saya nanti? Nanti. Jangan dulu antum kalau nikah waktu aliyah akan diusir dari sekolah ya. Termasuk di SMA ya. Di Indonesia yang boleh menikah sedang belajar saat kuliah saja. Ya. Apalagi yang paling gampang kuliah subuh ya, gitu ya. Bisa sambil molor ya. Baik ya. Yang berikutnya, jangan menunjukkan kesalahan orang lain atau menegurnya di depan orang secara kasar. Pak salah Pak, jangan begitu. Itu nggak benar Pak. Kalau mau antum ingin memperbaikinya, selesai acara dipanggil, Pak, mohon maaf. Tadi Bapak menyampaikan itu. Menurut saya nggak benar Pak. Ini ayatnya yang benar gitu ya. Oke ya. Kemudian hargai pendapat orang lain, apakah politik ataupun masalah agama.
terutama masalah agama. Antum di Husnul akan berbeda di daerah sana. Nanti saya akan jelaskan. Oke, sampai sini paham? Ya. Yang tidur di bangunan? Halo bro, masya Allah ya. Jangan tidur, maju depan. Ya. Berikutnya ya. Berikutnya dakwah fardiyah atau dakwah individu. Antum gunakan untuk berdakwah di sana ya. Karena tujuan kita adalah dakwah ya. Dan dakwah itu afdal bil arkan minal lisan. Dakwah bil arkan atau bil hal afdalu min dakwah bil lisan. Apa yang maksud dengan dakwah fardiyah? Dakwah fardiyah adalah dakwah yang dilakukan oleh seseorang dengan penerima dakwah yang hanya seorang. Jadi bisa bareng ngobrol, bisa bareng santai, bisa bareng ngopi ya. Cerita dulu, pokoknya antum harus ada tahapan-tahapan yang tidak langsung ke poin ya. Baik. Ya. Apa tujuan dakwah fardiyah? Ya. Intinya meningkatkan keimanan seorang menjadi lebih baik, sehingga orang tersebut akan mendapatkan keridhaan Allah. Jadi dakwah kita bagaimana agar manusia itu menyembah Allah ya. Faham sampai sini ya. Jadi sekali lagi, manfaatkan antum ke sana untuk berdakwah. Bisa dengan dakwah fardiyah atau dakwah bil jamaah ya. Kenapa? Karena kita pesantren berbasis dakwah dan tarbiyah. Ya. Berikutnya, bagaimana cara dakwah fardiyah atau individual? Yang pertama, menggunakan bahasa yang sesuai dengan yang diajak bicara. Kalau dia petani, gunakan bahasa-bahasa petani. Jangan cerita astronomi ke petani, Pak, galaksi ini Pak. Terus cerita bagaimana turunnya hujan. Pertama ini air yang di laut menguap, nggak usah lah ya. Tapi antum cerita, Pak, kalau bisanya milih benih itu, dulu saya masih ingat SMP itu VUTR, varietas unggul tahan wereng ya. VUTW bukan VUTR ya. Jadi Bapak harus pertama cari benih yang bagus dulu Pak ya. Nah, setelah itu kemudian Bapak setelah menanam, perhatikan ya, bagaimana agar si rumput itu jangan tumbuh di samping gitu dan seterusnya ya. Setelah itu baru masuk ke poin ngajak iman pada Allah. Yang kedua, menyampaikan dengan cara yang sederhana ya. Tidak usah yang bahasa-bahasa, Pak, ini kita kan punya image Pak ya. Image ini perlu kita rubah dengan struktur yang, wah ini bahasanya bahasa gak ngerti orang ya. Jadi dengan bahasa cukup bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Menjadi pendengar baik ya. Tatkala dakwah fardiyah jangan antum sendiri aja ngomong. Berikan kesempatan untuk dia ngomong. Menyampaikan dengan cara yang positif ya atau baik. Kalau itu perlu dalil atau bukti, antum berikan dalilnya. Pak, makan itu nggak boleh berdiri karena Nabi menyatakan la yasrobanna ahdukum qa'iman ya. Pak, makan itu harus pakai tangan kanan ya, dan seterusnya ya. Kemudian menyampaikan dengan kesabaran, jangan terburu-buru ingin diterima ya. Mengubah pemahaman seseorang butuh waktu dan butuh proses ya. Kalau orang itu baru pemahamannya sampai yang namanya ibadah itu pakai sarung saja, ya itu sampaikan, jangan maksa. Gak penting gak pakai sarung juga, ibadah mah bisa, jangan ya. Makanya mohon maaf nanti akan ketemu komunitas yang bersarung dan berpeci ya. Menjalin hubungan baik, melakukan dialog bukan monolog ya. Jadi interaksi atau interaktif, bukan antum yang nyampaikan saja ya. Memahami sudut pandang pembicara, antum harus paham ya gaya bicaranya dan mau kemana arah bicaranya. Orang-orang, mohon maaf nih, masyarakat Nahdlatul Ulama itu kepada kiai hormatnya luar biasa, sampai apa jarik mama. Pokoknya kalau kata kiai A ya sudah A, sekalipun pandangan kiai itu tidak semuanya benar ya. Kemudian memandang pembicara sebagai pihak yang setara, jangan dianggap orang rendahan ya. Jangan dianggap pendidikan di bawah kita, jangan dianggap orang kampung kita orang kota, enggak ya. Ya. Jadi sekali lagi, kenapa hal ini perlu kita miliki? Agar kita
bisa diterima oleh masyarakat secara umum ya. Jadi sekali lagi, hati itu akan nyampe ke hati ya. Ucapan hati akan nyampe ke hati. Tapi kalau ucapan antum hanya lisan, hanya sampai ke telinga, bisa jadi masuk kanan keluar kiri. Jelas sampai sini? Jelas? Dilanjut ya. Nah. Kemudian kiat menjadi rujukan masyarakat. Antum harus menjadi panutan masyarakat ya. Kalau antum menjadi panutan masyarakat, dimanapun antum akan menjadi sibuk ya, menerima undangan, sibuk ditawari calon menantu ya. Ya. Yang pertama, pandai menata hati kita. Jagalah hati. Tidak lanjutkan. Jangan sampai antum punya hati yang buruk ya. Karena hati itu sumber penyakit ya. Sehingga tidak sedikit setan mengganggu lewat penyakit hati ya. Apa? Dengki, iri dan seterusnya. Yang kedua, penuh kasih sayang. Walaupun tafadhal ghalidhul qalbi lan faddu min haulik. Jadi Nabi itu punya sikap kasih sayang sehingga tidak mudah ditinggalkan oleh masyarakatnya saat itu. Berikutnya, memberikan contoh yang baik. Antum di lingkungannya contoh dalam segala bahasa, berpakaian. Hati-hati, jangan pakai kolor keluar antum ya. Karena masyarakat faham bahwa aurat laki-laki dari mana? Lutut sampai pusat. Tapi tidak berarti antum keluar pakai singlet ya, pakai sontong, jangan ya. Karena tetap akan, apalagi sholat ya. Kemudian memiliki karya atau punya kontribusi ke masyarakat. Nanti ada bakti sosial, ataupun antum bisa berkontribusi di IREMAS, Ikatan Remaja Masjid, atau di Karang Taruna, atau antum bikin IREMAS baru ataupun Karang Taruna baru yang enggak aktif ya. Berikutnya, memberi banyak manfaat untuk masyarakat. Lebih banyak memberi daripada antum meminta ya. Masyarakat tidak perlu atau tidak hanya uang yang diinginkan, tapi ide pun diperlukan ya. Karena masyarakat bisa jadi saking pusingnya menghadapi keadaan hidup, susah untuk memikirkan bagaimana agar di masyarakat baik. Makanya mohon maaf ya, kalau desa kita ya, saya mohon maaf nih, ada beberapa desa yang menjadi panutan ya, bahkan disulap menjadi destinasi wisata sekarang banyak ya. Di Jawa Tengah, di Jawa Barat, termasuk Kuningan, itu sawah lope diantaranya ya. Itu penataannya masya Allah subhanallah ya. Antum kalau perlu bikin destinasi wisata di tempat itu bisa ya. Ya, wisata apa, rumah kampung atau apalah ya. Kemudian dekat dengan masyarakat, tentunya dengan bergaul, jangan menjauh ya. Kemudian turut berpartisipasi di masyarakat, terutama tatkala ada yang meninggal. Antum ikut hadir ya. Kalau bisa ikut tahlil ya. Kalau bisa ikut angkat kerandanya ya. Karena antum nanti juga akan diangkat orang ya saat antum meninggal. Jadi sekali lagi, inilah di antara kiat kita menjadi rujukan masyarakat. Sebetulnya masih banyak, tapi ini intinya ya. Faham ya? Jadi sekali lagi, diupayakan dari hati dan lisan kita untuk bisa berkata baik. Berikutnya, membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat ya. Antum butuh komunikasi dengan tokoh, terutama di awal kedatangan. Yang pertama, membangun komunikasi dengan yang efektif dengan tokoh masyarakat dapat memperkuat hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam melaksanakan kegiatan antum, termasuk dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan ya. Jadi sekali lagi, membangun komunikasi itu dalam rangka memudahkan antum melaksanakan kegiatan berikutnya ya. Jadi sejak awal silaturahim ke tetangga, RT, RW dan kuwu ya. Kemudian tokoh ya. Sekali lagi saya ulangi lagi, antum begitu datang, setelah beres segalanya mulai silaturahim ya, dijadwal ya. Maksudnya jangan
Kalau umpamanya biar mudah, efektif, dibagi kelompok ya, dibagian ke sana, ke sini dan seterusnya. Kemudian ke RT, kemudian juga jangan lupa ke DKM. Ya. Baik, bagaimana etika berbicara di muka umum? Ya. Bersikap ramah dan sopan. Antum sekalipun punya ilmu jangan sombong, apalagi merasa ana khairu minhum, dengan bahasa yang sopan. Yang kedua, menyimak pembicaraan dengan seksama. Tatkala orang bicara jangan ngomong, dengarkan. Khawatir nanti itu salah pemahaman ya. Dia menyampaikan tentang bagaimana rencana. Karena mohon maaf, antum datang nanti di bulan apa kira-kira hari hijriahnya? Hijriahnya antum di bulan apa? Hah? Syawal? Rabiul Awal itu apa? Oh, Maulid Nabi. Oh, pasti banyak muludan. Siap-siap aja antum dapat barokat ya. Ya. Hiji sarang hiji, sami sarang dua. Mun bisa ngaji kudu bisa ngadoa. Dua sarang dua, sami sarang opat. Mun bisa ngadoa tangtu menang berkat. Nanti bakal menang berkat ya. Ya. Pilih bahasa dan kata yang tepat, jelas, ringkas dan benar. Jangan bertele-tele ya. Kalau bisa to the point, karena kata orang Arab, khairul kalami maqalla wa dalla. Ungkapan yang baik itu adalah sedikit tapi jelas ya. Seperti apa ibu kota Indonesia? Apa? Jakarta, sudah cukup, nggak usah Jakarta. Yang ada di Pulau Jawa, di sana ada budaya, nggak usah ya. Jakarta sudah ya, karena tidak butuh yang lain mah ya. Berikutnya, hindari menyela pembicaraan dan perdebatan. Jangan sampai orang sedang ngomong antum ikut ngomong, hati-hati. Dengarkan sampai berhenti. Kemudian dan berdebat juga jangan memaksakan, antum harus terima ya. Berikutnya, lapang dada, rendah hati dalam menerima kritik. Antum pasti akan dikritik. Karena ada tipe manusia yang semuanya dikritik ya. Seperti kisah orang tua dan anaknya ke pasar naik himar. Pernah dengar? Orang tua itu bijak, sebelum berangkat musyawarah. Nah, sekarang kita akan ke pasar, siapa dulu yang naik himar? Udah, bapak dulu ya. Anggaplah dari Manis Kidul ke Kuningan umpama ya. Begitu naik bapaknya, anak turun, lewat Sembawa. Ini kenapa sih orang tua nggak tahu diri? Masa anak disuruh nonton dia enak-enak naik himar? Akhirnya malah bapaknya turun naik anaknya. Terus baru sampai sada mantra ngomong lagi. Masa anak nggak tahu diri? Masa bapak suruh jalan dia naik himar? Akhirnya anaknya turun. Jadi bapak dan anak turun gak naik himar. Sampai balong dalam. Ini jelma masa bawa himar nggak ditunggangi? Akhirnya naik semuanya. Sampai kerucuk. Ini orang masa nggak tahu, nggak punya free kehewanan? Masa himar kecil berdua? Akhirnya turun dipanggul sampai Cilowak tuh. Jalma gelok, himar dipanggul. Tahu nggak hikmahnya? Perbuatan kita semuanya akan dikoreksi orang. Naik bapak nak salah, anak nak salah, berdua salah, tidak naik salah, dipanggul salah. Ini intinya bahwa kita, kalau kita punya prinsip, jangan tergoyahkan oleh pendapat orang lain ya. Ya, kalau antum yakin ini benar, tapi antum dalam mempertahankannya butuh kesabaran ya. Siap demikian ya. Jadi sekali lagi, semua perilaku antum akan dikoreksi ya. Sekalipun menurut kita baik, belum tentu menurut orang baik. Hindari berbohong atau menyinggung perasaan. Jangan ngapusi uang ya. Hati-hati. Kalau antum sudah berbohong, maka selamanya antum tidak akan dipercaya ya. Karena kebohongan itu tidak bisa ditutupi kecuali dengan kebohongan lain ya. Oke? Siap jujur? Diulangi, siap jujur. Nggak semuanya berarti ya. Siap jujur. Mudah-mudahan semuanya siap ya. Sekalipun butuh pengorbanan ya.
Sebutkan sumbernya jika antum menggunakan informasi atau dari orang lain ya. Berdasarkan informasi yang saya terima dari ustadz saya, sebutkan siapa, bahwa atau berdasarkan informasi yang saya terima dari TV One atau apalah sumber koran, radar dan sebagainya ya. Jangan dari siapa nggak tahu lah gitu. Jangan lupa batas waktu yang disediakan. Jadi antum harus menahan diri. Tatkala waktu antum hanya 5 menit, ya udah 5 menit ya. Jangan maksa. Apalagi pakai sudah diawali. Mohon maaf saya tidak bisa lama ya karena ini banyak acara. Jadi saya nggak malah panjang, itu kan udah panjang, langsung itu di poin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan saya bahwa sebaiknya menggunakan A, B, C. Ini mah di mukadimah, maaf ya saya tidak akan lama bicara ya. Karena saya juga ada acara. Nanti kalau bisa mah setelah ini itu kan udah panjang kan. Ya. Sehingga di ujungnya hanya itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf para kata-kata yang tidak benar. Yang benar datang Allah, yang salah dari saya karena saya juga manusia, apalagi manusia tempat. Nah, itu kan panjang. Sudah demikian ya, gitu ya. Sekali lagi waktu perhatikan. Paham ya? Berikut. Ini etika berkunjung ke kediaman tokoh atau rumah tokoh ya. Yang pertama, memberitahu atau minta izin, saya mau berkunjung ke Pak RT. Khawatir dia ada acara ya. Pak bisa nggak ba'da isya sebentar? Oh bisa. Berapa orang Pak bisa terima? Yang ada berapa? Sekelompok saya ada 15. Silakan semuanya. Nanti ngopi dengan Bapak. Waduh ya. Begitu ya. Jangan sampai antum tiba-tiba datang banyak nanti orang kaget ya. Yang kedua, mengucapkan salam dan mengetuk pintu sampai di rumahnya. Ya. Jadi la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu. Nggak hafal kan? Di surat An-Nur ya. Jadi antum tatkala mengetuk pintu, jadi pertama ngetuk itu sebagai pemberi ya. Tok tok tok. Assalamualaikum. 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 Ada yang begitu? Janganlah itu salah ya. Jadi kalau sudah 3 kali enggak jawab, balik ya. Ya. Wa idza qila lahum ya. Farju, maka antum harus balik, enggak usah nunggu ya. Berikutnya, tidak mengintip ke dalam rumah. Ini teh ada enggak sih? Jendelanya naik ke kursi. Ada di dalam, lagi futsal. Umpama gitu. Iya kan, bahaya itu nggak boleh ya. Jadi sekali lagi antum, dan berdirinya bukan di depan pintu tapi di samping kiri atau kanan ya. Bisa jadi dia muka dari kamar mandi, buka pintu dulu. Pakai handuk aja kan, bahaya. Apalagi handuk yang melorot, waduh, sudah ya. Jangan, oh ini antum malah jadi bahagia, jangan ya. Membawa buah tangan kalau memungkinkan atau oleh-oleh. Sekalipun kata Rita Sugiarto, aku tidak minta oleh-oleh katanya. Pernah dengar ya? Iya, tapi kalau antum boleh bawa ya. Karena itu tahabu. Saling memberikan hadiah, maka antum akan saling mencintai ya. Berikutnya, berikan bersikap ramah, sopan. Tunjukkan rasa terima kasih atas sikapnya ya. Tatkala diterima hatur nuhun ya. Hatur nuhun paku terus nampi simkuring sapara kanca ya. Tiap guru pada orang Sunda? Ada ya? Kalau bisa juru bicaranya orang Sunda, tapi kalau bisa pakai bahasa halus ya. Hapunten Pak Kiai simkuring di santri Husnul Khotimah bade teruskan ya. Jangan sampai antum kalau nggak bisa bahasa Sunda yang halus pakai bahasa Indonesia. Ya. Baik, menerima jamuan sewajarnya. Kalau disuhi ubi ya sudah. Kalau sih bala-bala sudah, Pak, nggak ada cabenya Pak. Jangan ya. Kalau di saya boleh, Ustaz ada lagi Ustaz, boleh ya. Sudah kasih pisang, masih ada gorengan, masih ada gitu ya gitu. Tapi kalau nanti di masyarakat antum sudah terima. Kalau dia ngasih boleh ya alhamdulillah, ngasih sate ya alhamdulillah gitu ya. Jangan Pak, ini nggak ada apa-apa Pak. Saya kan dari jauh Pak. Ikram mudhaif wajib. Iya ikram mudhaif wajib, tapi dia nggak ada apa-apa kan, jangan dipaksa ya.
Tidak terlalu lama dalam berkunjung, ya. Lama banget. Padahal Sahibul Bait sudah nggak enak duduk, kelihatan ada perlu. Ya. Karena tidak semua orang berani jujur. Mohon maaf, saya ini ada acara, bisa nggak sebentar aja? Jarang yang begitu. Kecuali saya, kalau saya mohon maaf, saya ada acara ini, bisa nggak 5 menit saja? Oh iya, enggak gitu ya. Ini mah sudah anggaresol. Sudah duduknya nggak tenang, sudah lihat jam. Ini kok nggak permisi nih, gitu ya. Akhirnya dia ngomong HP. Oh iya, saya padahal mah enggak ya, pura-pura nerima telepon ya. Baik. Kemudian beradaptasi dan tidak memberatkan tuan rumah. Sesuaikan, ya. Sesuaikan dengan kondisi di rumah itu. Kalau di rumah itu tidak ada kursi, hanya ada 2, sementara antum 5 orang, wayahna yang 3 keluar dulu, ya. Atau duduk di bawah, ya. Atau mengajak, Pak, gimana kalau di luar aja, Pak, gitu, biar adem gitu ya. Oke, paham? Jadi sekali ini intinya ya. Ini intinya yang perlu dilakukan antum tatkala berkunjung kepada tokoh masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir, jangan lupa mengenalkan diri. Pak Kubu, mohon maaf, saya kenalkan dulu. Ini saya Amam, ini samping saya siapa? Fadil dari mana? Dari Padang. Oh, ini dari Padang ya. Udah ya? Udah Pak Uni? Udah ya, udah Padang ya. Iya. Itu sebutkan ya. Ini PK1, ini IPS, ini IPA, saya IPA gitu umpama kita. Iya, sekarang saya ngajar ini IPA gitu. IPA akhwat lagi ya. Gitu ya. Baik ya. Berikutnya. Ah, ini catatan penting nih. Harus antum pahami. Kuningan ini mayoritas suku Sunda. Yang orang Sunda karakternya lembut, tidak seperti orang Batak ya. Tidak seperti orang DKI. Mohon maaf ya. Perilakunya halus. Dan bahasa Sunda ada istilah undak usuk basa. Contoh makan, itu bahasa Indonesia. Orang tua makan, bapak-bapak makan, kakek makan, anak makan, bayi makan. Tapi orang Sunda nggak bisa. Makan untuk anak kecil, mam. Untuk pribadi, dahar. Untuk orang luhur atau tuang atau neda. Ya. Antum pergi, ada yang dari mana? Hati-hati. Ada wangsul, ya. Ada uih, ada wangsul. Itu ada beda artinya ya. Nah, sebab kalau kita salah menempatkan, seperti apa boleh bikin, pas nggak? Harusnya apa? Ya apa boleh? Buat kan bikin juga. Apa boleh bikin? Oh ya, jadi harus sesuai ya, gitu ya. Yang kedua, mayoritas ormas agamanya Nahdlatul Ulama. Ya. Nanti akan saya beri tambahan kiat-kiat yang harus antum melakukan ya. Pertama, antum harus memahami setiap sholatnya pasti ada usolli ya. Ada subuhnya doa kunut. Kalau bisa dari sekarang hafalkan ya. Ada wiridan. Wiridan itu doa yang dirutinkan. Setiap pada sholat antum harus hafal. Doa wiridnya tidak yang kita pakai. Astagfirullahaladzim. Ya, dulu ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi. Allahumma ajirni minan nar ya. Allahumma tasalam ya. Kemudian subhanallah ya. Ya, perlu antum bawa ya. Ya. Kemudian jangan membahas bab khilafiyah. Ya. Antum jangan menyampaikan tentang khilafiyah. Ya. Berikutnya sebagai tambahan nih. Orang NU itu kalau salam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada ta'alanya ya. Jadi kalau antum ingin tahu ini NU versus, lihat dari salamnya saja. Kalau salamnya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, itu berarti orang NU. Tapi kalau antum lihat begitu pidato, innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiruh, itu versis ya. Versis itu hamdalah dulu, baru uhayyikum bithil Islam, assalamualaikum, salamnya tengah ya. Kalau Muhammadiyah biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ujung pidatonya, kalau Muhammadiyah wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum. Atau nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin, itu Muhammadiyah. Kalau NU, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq, assalamualaikum ya. Itu kalau bisa antum hafalkan begitu-begitu, karena nanti dari bicara aja antum akan dinilai. Ini
saudara saya atau bukan. Saya pernah di sini nih tahun 2013 ngasih taujih kepada wali santri. Saya hanya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin terus ya. Beres acara turun di tangga dari Bandung. Alhamdulillah, Ustaz, saya punya saudara. Kenapa? Tadi Pak Kiai nyebutkan Sayyidina. Hanya Sayyidina aja di saudaraan. Padahal ya dalam Fatihah, dalam tahiyat awal akhir ada nggak Sayyidina? Nggak ada kan, gitu ya. Yang kedua, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tolong dibiasakan ya. Ya. Yang ketiga, niat sholat. Antum ya minimal usoli sebutan aja, tapi kalau takbir mah nanti niatnya pelan, hanya untuk menghadiri saya. Sholli fardhu subuh. Allah, wah ya mantap lah minimal gitu ya. Kemudian berikutnya salawat nih, ada salawat Nabi. Tahu salawat Nabi? Allahumma sholli. Sebentar, saya juga lupa lagi nih. Salawat Nabi itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu salawat Nabi ya. Kemudian ada salawat Badar. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Begitu ya. Ada lagi salawat burdah. Maula yusolli wa sallim daiman abada alal habibika Maula yusol. Nah itu salawat burdah ya. Ada lagi salawat murtadha. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukuru alaina madama lillahi da'i. Ya gitu ya. Kemudian salawat nariyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan kamilatan tanfariju bihil uqud dan seterusnya ya. Ada lagi salawat Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu lagunya macam-macam nanti ya. Itu salawat. Kemudian ada lagi marhaban. Marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairud da'i. Lagunya macam-macam. Mau lagu pop, mau dangdut ya. Ya kalau mau lagu popnya marhaban. Lanjutlah aja. Ya, itu contohnya. Ada lagi, jangan lupa mencium tangan saat jabat tangan dengan tokoh, apalagi kiai. Kalau perlu dibolak-balik ya. Mohon maaf contoh. Wah, gitu ya. Ya. Itu bagian penghargaan menurut mereka ya. Ini hadarah ya, ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala sya'un lahum al-Fatihah ya, gitu ya. Wa ila hadratin abaina wa al-Fatihah ya. Wa khususan ila ruh ya. Ya. Al-Fatihah begitu ya. Kemudian tawasul ya. Ilahi tawassalna bijahi Muhammadin duafiq lima yurdika anna madaz zaman. Dan mangga sarang begitu ya. Jadi kalau mangga sarang berarti mengikuti ya. Coba sama-sama dilatih.
Ulangi sama-sama. Ilahi tawassalna bijahi Muhammadin tuwafiq lima yurdika anna madaz zaman alaika bitaqallah fi sirri wal anan. Dan saya juga menghafal ya. Saya juga hafalnya judulnya ya. Kenapa ini antum harus tahu? Nanti antum akan menghadapi ini ya. Karena saya begitu punya istri yang kedua, pertemuan keluarga itu pasti tawasul, hadoroh, sholawat ya. Tapi saya nggak pernah disuruh karena tahu saya dari Muhammadiyah gitu ya, bukan Muhammadiyah. Jadi tidak. Tapi alhamdulillah karena kebetulan ada saudara yang sama-sama guru, jadi ngerti ya. Oleh karena itu ini yang perlu antum fahami dan kalau bisa sekarang siapkan. Kalau perlu beli buku deba ya, karena akan bermanfaat nanti di masyarakat ya. Baik, sebagai penutup ya. Pertama, manusia tidak bisa hidup sendiri. Harus bergaul dengan yang lain atau harus bermasyarakat ya. Yang kedua, dalam bermasyarakat harus memahami budaya dan adat istiadat setempat ya. Tadi saya contohkan budaya Arab ya. Contoh budaya jangan ribut. Kalau Indonesia gimana? Jangan ribut. Bagaimana bahasa isyarat? Bahasa isyarat Indonesia jangan ribut. Ya. Tapi di Arab bukan begini ya. Di Arab begini. Ya, begini. Nanti kalau antum umroh ada orang ribut ya. Ini tuh jangan ribut, sabar, termasuk antum nyebrang juga begini. Nyebrang tuh bukan begini tapi begini nih ya. Ya. Termasuk di Saudi kalau kiri bang salah. Yaminak ya. Kanan bang ya. Kan di sana setirnya kiri, turunnya di kanan ya. Makanya ada jambak atau nyamping gitu ya. Sekali lagi budaya harus antum pahami, termasuk bahasa ya. Karena kalau salah pengertian bahasa saja repot. Contoh saya pernah cerita nih, belum ya. Anaknya menantunya orang Sunda, mertuanya orang Jawa. Pagi-pagi mertuanya itu mertua orang Jawa, menantu orang Sunda. Karena di Jawa ya banyak sawahnya, pagi-pagi menantunya diajak jalan-jalan ke sawah ya. Berangkat berdua, bapak dan anak ya, mertua dan anak. Begitu lewat galengan kan ada solokan kecil tuh. Tiba-tiba ada suara kecil. Apa suara apa tuh kira-kira? Ikan masuk lubang. Kata bapaknya, iwak. Kata anaknya, kodok. Iwak, kodok. Tahu nggak kira-kira? Iwak itu kan bahasa Jawa, artinya ikan. Kalau kodok, kalau orang Sunda, mana orang Sunda? Mengambil barang dalam apa? Ngodok ya. Jadi kodok itu ambil, maksudnya kan masuk, karena ikan masuk lubang ambil gitu ya. Makanya nggak sampai selesai ya. Iwak kodok ya, maksudnya ya udah ambil gitu. Kodok tuh ngambil barang dalam ya. Ngodok saku ya. Ya. Jadi ini ngodok bahasa Sundanya ya. Baik ya, sekali lagi tolong perhatikan. Kalau bisa tanya kebiasaan termasuk bahasa. Bahasa Sunda di Kuningan banyak jenuk, suka ilok, sakit menit, bawah teo. Ya kan? Ilok kemana? Ngodu jenuk acara iya sampai menit gitu. Undangan terus gitu ya. Jenuk undangan ya. Jadi itu bahasa. Tapi karena di Majalengka juga beda ya. Ada undoing ya dan seterusnya ya. Jangan bertindak ceroboh. Tatkala antum mau termasuk jadi imam ya. Karena dalam etikanya tatkala antum berkunjung ke saudara jangan langsung mengambil posisi imam. Kenapa? Khawatir nanti cara antum mengimami berbeda dengan cara mereka, termasuk wiridnya. Dan mohon maaf, tadi saya belum membedakan untuk mengetahui mana masjid NU atau bukan. Lihat ciri masjid NU atau musola NU itu pertama dari sejadahnya. Lihat di mihrab sejadahnya agak miring ke kanan, ya. Itu kebiasaan begitu. Yang kedua, shaf laki-laki perempuan. Gimana cirinya kalau musola NU? Kanan kiri, ya. Jadi kalau antum lihat kanan berarti pasti NU. Maka tatkala antum lihat sajadah ke kanan, shafnya kanan kiri, antum maka kalau jadi imam baca wiridnya dikeraskan.
Astagfirullah. Alhamdulillah yuhyi wa yumiitu, panjang ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika salam wa hinal bersalam wa panjang kan? Padahal ada hadis yang sahih pendek ya. Afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha, itu ya. Selesai baru doa ya. Doa tadi sudah sampaikan oleh Ustaz, jadi dihafalkan. Minimal anda bisa mimpi doa. Setiap mimpi doa disunahkan basmalah, hamdalah, sholawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bahkan wa dukhrina wa kan ada ya gitu ya. Baca terus. Kalau bisa antum biar gampang Robbana semuanya. Robbana dzalamna anfusana, Robbana la tuzigh qulubana, Robbana la tu'akhidna, Robbana innana sami'na. Terus akhirnya Allahumma ya. Allahumma. Kalau antum pusing, Robbana, Allahumma ya. Allahumma Al-Fatihah. Itu yang cara. Kalau antum mungkin nggak bisa ya, sudah kelas 12 ya. Berikutnya berperilaku dengan akhlak mulia seperti yang Rasul contohkan. Jangan lupa 5S: senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Ini perilaku yang diminta oleh Rasul ya. Senantiasa membantu orang lain tanpa diminta bantuan. Insyaallah kalau antum melakukan ini, antum sukses. Bahkan nanti ada orang-orang yang akan mengantarkan antum ke husnul khotimah. Saya berkali-kali mendapatkan dakwah nanti ya. Ya, terima kasih. Demikian saya kembalikan pada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.